Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel 3 Film Seminggu. Kali ini kita ada kejutan untuk kalian, karena kita untuk pertama kalinya akan membahas series. Dan series pertama yang akan kita bahas adalah series yang lagi cukup viral dari sebulan lalu, yaitu DP. DP diadaptasi dari webtoon dengan judul DP Gaional atau Dog's Day bahasa Inggrisnya, yang berlatar belakang tahun 2014 dan menceritakan kisah perjuangan para tentara yang ikut wajib militer di Korea Selatan yang menerima bullying yang parah dari para seniornya sehingga melarikan diri. DP terdiri dari 6 episode dan masing-masing episodenya berdurasi sekitar 40-50 menit. Pada part pertama ini kita akan menceritakan dulu alurnya ya, jadi video ini akan berisi full spoiler dan akan ada beberapa gambar yang cukup eksplisit. Episode pertama. Series dimulai dengan protagonis kita, An Jun-ho, yang diperankan oleh Jung Hae-in, yang dipecat dari pekerjaannya sebagai pengantar pizza karena dianggap melawan customernya yang menuduhnya mengambil uang kembalian. Setelah itu, ia mendaftar wajib militer dan mulai menjalani latihan fisik, dan An Jun-ho masuk ke polisi militer. Berkat ketelitian dan kecerdasannya, ia direkrut sebagai DP atau Deserter Pursuiter yang bertugas untuk menangkap para prajurit yang melarikan diri sebelum wamil selesai, atau disebut deserter. Namun tidak semua suka dengan kecerdasan An Jun-ho. Seniornya, seorang korporal bernama Hwang Jang-soo, langsung menjadikan An Jun-ho salah satu target bulinya bersama dengan yang lain, termasuk Cho Suk-bong. Jun-ho dipasangkan dengan seniornya, Park Sung-woo, dan ditugaskan untuk menangkap Shin Woo-suk. Namun, Sung-woo lalai dan menyuruh An Jun-ho untuk menemaninya untuk party dan minum-minum hingga mereka mabuk parah dan melupakan misi mereka. Paginya, An Jun-ho ditelepon oleh atasannya, Sersan Park Bom-gu, bahwa Shin Woo-suk sudah mati bunuh diri. An Jun-ho yang kesal dan sangat kecewa akhirnya menghajar seniornya itu hingga babak belur. Episode kedua. Dengan posisi Sung-woo yang kosong, karena ia harus dirawat di rumah sakit, Korporal Han Ho-yeol harus dipanggil untuk mengisi spot yang kosong dan mendampingi An Jun-ho. Ho-yeol orang yang eksentrik dan punya caranya sendiri untuk menangani kasus. Bahkan, ia berani melawan senioritas Jang-soo yang terus membuli para juniornya. Suatu hari, Kapten Lim Ji-sup datang untuk membantu satuan DP karena kabar Jun-ho yang mengajar seniornya sudah tersebar. Ji-sup adalah orang yang tegas dan keras terhadap bawahannya, serta sangat menunjukkan otoritasnya sebagai atasan. Ia berasal dari CID atau Central Investigation Department dan langsung mengambil posisi di atas Kapten Bom-gu, yang memerintahkan untuk melepaskan An Jun-ho dan mencopot Sung-woo. Kasus kedua adalah Choi Jun-mok yang mendapat bulian karena ia suka tidur dan mengorok sangat keras. Ia sudah hilang selama 2 bulan dan pernah melakukan percobaan bunuh diri di stasiun kereta Incheon, namun berhasil diselamatkan oleh konduktor yang ada di situ. Ia pernah dipaksa menggunakan masker saat tidur dan mendapat siksaan yang parah dari seniornya. Ho-yeol mulai mengajarkan cara-cara menjadi DP dengan berusaha berpikir, bertindak, dan melakukan apapun dengan caranya para deserter. Mereka menanyakan satu persatu para kerabat, kolega, dan ibu Jun-mok, namun tidak ada yang tahu ia kemana. Akhirnya, Jun-mok ditemukan sedang tertidur di dalam gerbong kereta di stasiun paling akhir. Ternyata, ia bukan melakukan percobaan bunuh diri, ia hanya tertidur. Jun-mok akhirnya ditangkap kembali, namun kematian Woo-suk masih terus menghantui An Jun-ho. Episode ketiga. Opening episode ketiga dibuka dengan kita kembali ke masa lalu milik An Jun-ho. Saat itu, kita melihat bagaimana ibunya disiksa oleh ayahnya. Berkat keberhasilan Jun-ho dan Ho-yeol menangkap Jun-mok, mereka mendapatkan libur. Namun, ternyata tidak seindah itu. Di tengah hari libur, mereka tetap mendapat tugas untuk membantu DP di Busan untuk menangkap seorang deserter bernama Jong Hyun-min. Namun, Ho-yeol punya dendam dengan kepala tim Busan yang bernama Kim Gyu. Percobaan penangkapan pertama diawali dengan mereka berusaha menyergap Hyun-min di rumahnya. Namun, Hyun-min berhasil lari ke atap rumahnya. Proses pengejaran pun dimulai. Ho-yeol mengejarnya ke atap, sementara Jun-ho berusaha menyergapnya dari bawah. Hyun-min yang begitu lincah berhasil kabur setiap kali Ho-yeol berusaha menangkapnya, hingga Ho-yeol mengalami cedera pada punggungnya dan tidak bisa berjalan. Tiba saatnya Jun-ho berhadapan dengan Hyun-min. Mereka beradu tinju, namun Jun-ho kalah dan Hyun-min berhasil lolos. Peristiwa itu membuat Kapten Ji-sup mendapat teguran dari kepala militer Busan. Ia pun menegur Bom-gu.
Bomgu yang kesal akhirnya menyuruh Junho dan Hoyul untuk melanjutkan misinya untuk menangkap Hyunmin. Clue sesudahnya adalah pacar Hyunmin yang bernama Moon Young-ok. Mereka akhirnya menyamar menjadi host tempat Young-ok sering datang bersama temannya berkaraoke. Junho pun menjadi dekat dengan Young-ok dan mereka makan pagi bersama dan bertukar nomor handphone. Junho jadi berempati kepada Young-ok karena ia harus berhutang kemana-mana demi Hyunmin. Esoknya, Young-ok meminta tolong kepada Junho untuk menyamar menjadi sepupunya untuk menemaninya meminjam uang ke bosnya, namun ditolak. Junho pun jadi punya ide untuk memancing Hyunmin keluar dengan memberikan Young-ok uang dan membiarkan ia membawa uang itu kepada Hyunmin sambil diikuti tanpa sepengetahuan dirinya. Dengan itu, Hyunmin pun berhasil ditangkap. Namun ternyata, uang yang dibawa Young-ok bukan uang sungguhnya. Ia melarikan diri di tengah-tengah penyergapan Hyunmin dan membawa lari uang yang asli. Episode ketiga pun ditutup dengan An Junho mendapat kabar bahwa ayahnya pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Episode keempat. Opening episode keempat dibuka dengan kita melihat Sukbong yang mendapat pelecehan dari seniornya saat jaga malam. An Junho menjenguk ayahnya di rumah sakit, lalu mendapat SMS dari Hoyul bahwa ia ada di rumah Junho. Ia langsung bergegas ke rumahnya dan mengajak Hoyul untuk pergi. Sebelum itu, ia sempat mengobrol sebentar dengan ibunya. Kasus selanjutnya adalah hilangnya He Chido, seorang anggota yang sangat pintar, rajin, dan seorang role model. Beberapa orang berkata bahwa ia sangat suka dengan uang. Ia suka melakukan pertaruhan jenis apapun dan selalu menang. Ia bahkan berani melakukan suatu pelatihan yang sangat berbahaya hanya untuk mendapatkan uang tambahan. Rumor berkata bahwa ia terlibat perjudian. Junho dan Hoyul pergi ke rumah Chido dan menemukan nenek Hoyul terkena penyakit demensia dan rumahnya hampir digusur. Setelah itu, mereka mulai menanyakan kolega dan teman kampus Chido dulu dan mendapat informasi bahwa dia tidak akan melakukan perjudian. Namun sebelum mereka berpisah, teman Chido mendapat sebuah telepon dari Chido yang meminta Junho dan Hoyul untuk tidak mengganggu hidupnya. Ternyata Chido ada di sana. Mereka langsung lari mengejar Chido, namun ia berhasil lolos. Sekembalinya ke markas, Junho mulai melihat ada hal yang aneh. Sukbong mulai membuli juniornya. Junho yang menolak hal itu menyuruh junior-juniornya untuk kembali. Sesudah itu, Jangsu datang dan menghukum Sukbong karena ia tidak keras terhadap juniornya. Setelah itu, Hoyul datang dan menarik Junho ke sebuah gudang dan berpura-pura menghajarnya. Namun di situ Junho menjadi sadar bagaimana cara menangkap Chido. Ternyata, Chido masuk ke salah satu kerumunan yang ingin menggusur rumah neneknya. Junho dan Hoyul berhasil menangkap Chido. Ketika ditanya untuk apa semua uang yang didapatkan Chido, ia menjawab untuk memasukkan neneknya ke rumah sakit dan ia membutuhkan 2 bulan lagi agar dananya terkumpul. Mendengar hal itu, Hoyul membuka borgolnya dan membiarkannya pergi. Namun ia berpesan agar ia segera menyerahkan dirinya sesaat setelah memasukkan neneknya ke rumah sakit. Episode keempat ditutup dengan Sersan Park memberitahukan bahwa Sukbong meninggalkan posnya dan menjadi deserter. Episode kelima. Episode kelima dibuka dengan bagaimana Sukbong muak dengan perlakuan seniornya yang melecehkannya dan menghajarnya dengan helmnya sampai pingsan dan ia kabur. Komandan Yongdok memerintahkan agar operasi pencarian Sukbong hanya berskala kecil dan tidak melibatkan kepolisian supaya berita ini tidak bocor kemana-mana dan merusak citra polisi militer. Junho, Hoyul, dan Bomgu mulai menginvestigasi teman-teman Sukbong untuk mencari keberadaannya. Junho mulai dari studio animasi tempat ia mengajar dan mendapatkan datanya dari salah satu murid Sukbong yang pernah dibantu olehnya. Bomgu dan Hoyul menanyakan temannya yang satu klub komik dengannya. Junho mulai mendapatkan clue dari Ilgang, senior Sukbong yang dihajarnya, bahwa dalang dari aksi Sukbong adalah perlakuan Jangsu yang sudah selesai masa wajib militernya belum lama ini, dan ia akan menjadi target balas dendam Sukbong yang paling utama. Sesampainya Junho di titik pertemuan dengan tim lainnya, ia kaget karena ia hanya bertemu dengan Kim Gyu, tim dari Busan, dan ia berkata bahwa tim Junho membatalkan misinya. Junho pun kaget mendengarnya. Ternyata ada yang berusaha mensabotase misi itu. Orang itu adalah Kapten Jisoo. Akhirnya mereka terpaksa melanjutkan misi itu dengan bermodalkan 5 orang yang tersisa,
termasuk Kim Gyu dan partnernya. Junho menemukan Sukbong dalam sebuah bus yang berhenti di situ. Namun Junho gagal menangkap Sukbong karena ia ahli bela diri judo. Sukbong pun berhasil kabur dengan mendorong anggota DP dari busan sehingga ia tertabrak bus dan terluka parah. Junho memilih untuk membawa orang itu ke rumah sakit. Masalah pun dari sini jadi semakin kacau. Berbekal alamat tempat tinggal Jangsu, Junho menyusul Sukbong dan memperingati Jangsu, namun tidak digubris. Junho kembali gagal menangkap Sukbong karena ia membawa taser dan membuat Junho pingsan. Sukbong datang ke tempat tinggal Jangsu, namun tempat itu kosong. Ternyata, Jangsu menjebak Sukbong dan menghajar kepala Sukbong dengan tongkat bisbol. Sukbong kemudian kabur setelah puas melihat Jangsu yang ketakutan. Sukbong pun berhasil ditangkap dengan bantuan Hoyol. Namun, episode 5 ditutup dengan Sukbong yang memberontak di mobil saat perjalanan kembali dan menyebabkan kecelakaan. Episode 6. Pada episode terakhir ini, kita mengikuti proses penangkapan Sukbong yang semakin kacau. Sukbong menculik Jangsu dan membawanya ke sebuah tambang yang sudah tidak digunakan lagi. Kasus ini juga sudah menyebar ke kepolisian sehingga mulai diinvestigasi oleh detektif. Komandan Yongduk akhirnya melakukan langkah ekstrim dengan mengerahkan 2 grup pasukan khusus anti-terorisme atau SDT untuk menangkap Sukbong dan memberikan mereka perintah untuk eksekusi di tempat. Jisoo mencoba mencegahnya dengan bilang bahwa Sukbong bukan teroris. Namun, sikap ini dianggap menghalangi sehingga posisinya terancam untuk dicopot. Mengetahui hal itu, Jisoo akhirnya membantu Junho, Hoyol, dan Bomgu dengan memberikan mereka posisi keberadaan Sukbong sekarang. Sukbong terus menghajar Jangsu hingga babak belur dan sadar bahwa Jangsu mengirimkan pesan SOS sehingga para detektif itu tahu keberadaan Sukbong dan menemukannya di tambang itu. Pada saat yang sama, Junho, Hoyol, dan Kapten Bomgu sampai di sana. Tidak lama kemudian, SDT pun juga datang bersama dengan Komandan Yongduk. Bomgu mencoba menahan sang komandan namun tidak berhasil. Di dalam tambang, Hoyol dan Junho terpaksa berpencar. Junho pun menemukan Sukbong yang sedang dihajar para detektif itu dan berusaha membantunya. Jangsu yang kabur duluan dikejar oleh Sukbong, akhirnya sampai di bagian paling ujung tambang itu. Jangsu berhasil dikejar oleh Sukbong dan diancam akan tembak dengan pistol. Jangsu meminta-minta maaf kepadanya. Hoyol pun datang dan berusaha untuk menahan Sukbong agar menyerahkan dirinya. Namun, Sukbong menolaknya dan menembakkan pistol ke langit-langit terowongan itu. Tembakan itu sontak membuat para pasukan SDT bergerak untuk segera menemukan Sukbong. Junho datang dan berusaha menahan Sukbong juga. Namun di tengah-tengah itu, tiba-tiba pasukan SDT sudah sampai dan mengepung Sukbong. Sukbong yang kebingungan kemudian menembak wajahnya sendiri. Film berlanjut beberapa hari kemudian. Junho datang ke tempat Abu Wusuk dan bertemu dengan adiknya Wusuk yang memintanya agar kasus seperti Wusuk tidak terulang lagi. After credits, kita melihat Kim Ruri, teman dekat Sukbong, yang sedang dibully karena berteman dengan Sukbong tidak tahan menjadi korban bully dan mengangkat senjatanya dan menembak semua orang di tempatnya. Segitu aja ya untuk part pertama dari DP. Terima kasih sudah menonton 3 film seminggu review series episode 1, DP Part 1. Berikutnya, gue akan membahas series ini dari sisi sinematografinya, jadi dipantengin ya. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya nggak ketinggalan part berikutnya. Thank you!